Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fanani dengan NIM 0702021023 dengan partner saya. Saya Dani Lestari dengan NIM 0702021023. Di sini kami akan mempresentasikan psikologi teori Ivan Petrovich Pavlov. Psikologi teori Ivan Petrovich Pavlov. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara yang mengakui bahwa persoalan pendidikan merupakan persoalan yang pelik. Namun semuanya merasakan bahwa pendidikan merupakan salah satu tugas negara yang amat penting. Bangsa yang ingin maju, membangun, dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia tentu mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa. Pengemasan pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran sekarang ini belum optimal seperti yang diharapkan. Bagian besar lembaran sejarah psikologi mengungkapkan bahwa conditioning merupakan bentuk belajar yang paling sederhana dan dapat dipahami secara keseluruhan, sebab menurut ahli bahwa implementasinya ke arah pembentukan organisasi kelas lebih rendah menguasainya dibanding proses-proses belajar konsep, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Salah satu tokoh dalam menciptakan belajar classical conditioning ialah Ivan Pavlov. Ia dikenal sebagai tokoh behaviorisme. Studi secara sistematis tentang belajar relatif baru. Sampai akhir abad 19, belajar masih dianggap masalah dalam dunia keilmuan. Dengan menggunakan teknologi yang digunakan oleh ilmu fisika, para peneliti mencoba menghubungkan pengalaman untuk memahami bagaimana manusia dan sifat belajar. Teori belajar klasikal conditioning mengimplikasikan pentingnya mengkondisi stimulus agar terjadi respon. Dengan demikian, pengontrolan dan perlakuan stimulus jauh lebih penting daripada pengontrolan respon. Konsep ini mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan daripada motivasi internal. Pentingnya studi yang dilakukan Pavlov terletak pada metode yang digunakannya serta hasil-hasil yang diperolehnya. Alat-alat yang digunakan dalam berbagai eksperimen memperlihatkan bagaimana Pavlov dan kawan-kawannya dan mengamati secara teliti dan mengukur respon-respon subjek-subjek dalam eksperimen-eksperimen itu. Penekanan yang diberikan Pavlov pada observasi dan pengukuran yang teliti dan eksplorasinya secara sistematif tentang berbagai aspek belajar, menolong kemajuan studi ilmiah tentang belajar. Biografi Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Pavlov menjadi seorang pendeta. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1844, ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Karya tulisnya adalah Work of Digestive Glands 1902 dan Conditioned Reflexes 1927. Pavlov merupakan seorang ilmuwan yang membangkitkan dirinya untuk penelitian. Pavlov memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat menjadi sarana belajar tentang berbagai masalah yang ada di dunia dan manusia. Peran dari ilmuwan menurutnya adalah untuk mengungkapkan rahasia alam sehingga dapat memahami hukum-hukum yang ada pada alam. Ilmuwan juga harus mencoba memahami bagaimana manusia itu belajar dan tidak bertanya bagaimana mestinya manusia belajar. Pavlov amat dihormati di negerinya sendiri, baik sebagai Kekaisaran Rusia maupun Uni Soviet dan di seluruh dunia. Pada 1904, ia memenangkan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran dalam penelitian tentang pencernaan. Dia adalah orang yang terang-terangan dan sering bersilang pendapat dengan pemerintah Soviet dalam hidupnya. Tapi karena reputasinya dan juga karena bangkanya penduduk negeri kepadanya membuatnya terjaga dari penganiayaan. Ia aktif bekerja di laboratorium sampai kematiannya dalam usia 86 tahun. Pavlov seringkali membuat stimulus netral bersamaannya dengan stimulus syarat atau berbeda dengan selisih waktu pemberiannya sangat sedikit. Teori Ivan Pavlov. Teori yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov Teori Ivan Pavlov. Teori yang telah dikemukakan oleh Ivan Pavlov berdasarkan eksperimen yang sering disebut sebagai teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning.
Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pembiasaan klasikal ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Analisis teori belajar classical conditioning Ivan Pavlov. Sebuah teori akan memiliki nilai lebih jika dapat bermanfaat dalam aplikasi keseharian manusia, khususnya dalam mengembangkan perilaku kehidupan yang lebih positif. Teori belajar ini sangat cocok digunakan dalam proses belajar mengajar ketika guru memberi pertanyaan yang kemudian diikuti angkat tangan siswa. Suatu pertanda siswa dapat menjawabnya. Kondisi-kondisi ini diciptakan untuk memanggil suatu respon atau tanggapan. Conditioning klasik hubungannya pada guru dan sekolah dalam belajar, hendaknya seluruh elemen-elemen penunjang kegiatan belajar harus terkondisikan. Sebab dengan adanya pengkondisian tersebut, belajar akan mengarah pada perubahan positif. Misalnya, guru dan sekolah memberikan beasiswa pada siswa yang berprestasi. Maka, bila kondisi itu berlanjut, siswa lain pun akan berubah menjadi lebih tinggi perhatian dan minatnya untuk belajar. Konsep teori. Dalam merumuskan teori belajar, Ivan Pavlov mengelompokkan konsep teori ke dalam 4 teori. 1. Eksitasi atau kegairahan dan inhibition atau hambatan. 2. Stereotip dinamis. 3. Iridiasi dan konsentrasi. 4. Pengkondisian eksitateris dan inhibitoris. Untuk menunjukkan teorinya, Pavlov melakukan eksperimen mengenai fungsi kelenjar ludah pada anjing. Tersebut fotonya. Kesimpulan, dari hasil pemaparan PPT tersebut, maka kami menemukan beberapa kesimpulan. 1. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus-respon. Dengan berbagai potensial yang dimilikinya, Pavlov mampu mengeluarkan banyak karya yang diantaranya 10 tahun studi objektif tentang aktivitas saraf atau perilaku pada binatang pada tahun 1923. Yang kedua yakni kuliah tentang cara kerja dua lingkaran besar otak pada tahun 1927. Kesimpulan yang kedua yakni eksperimen Pavlov. Contohnya, anjing. Bila diberikan sebuah makanan atau UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR. Jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Sehingga dalam eksperimen ini, anjing diberikan sebuah makanan atau UCS setelah diberikan bunyi bel CS terlebih dahulu. Sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Setelah diperlakukan ini secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Yang ketiga yakni menurut teori conditioning Pavlov, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau response. 4. Aplikasi teori Pavlov dalam pembelajaran adalah dengan guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. 5. Dan walaupun banyak yang menggunakan teori Pavlov, namun Pavlov juga mengatakan bahwa teorinya pun memiliki banyak kekurangan atau kelemahan yang dimana Pavlov berharap agar setiap orang yang mengacu pada teorinya harus tetap teliti. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.